Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia kerja humas, yaitu press release dan publikasi digital. Materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana cara menulis berita resmi, mendesain publikasi yang menarik, dan memilih media digital yang tepat untuk menyebarkan informasi lembaga. Jadi, yuk kita pelajari bersama dengan santai tapi serius. Pertama, kita bahas dulu apa itu press release. Press release adalah teks resmi yang berisi informasi tentang kegiatan atau peristiwa di sebuah lembaga yang ingin disampaikan kepada publik. Biasanya dibuat oleh bagian humas atau public relation dengan tujuan menyebarkan informasi dan membangun citra positif lembaga. Nah, struktur press release terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama ada headline atau judul, yaitu judul berita yang menarik dan menggambarkan inti dari kegiatan. Contohnya, SMK Negeri 1 menggelar seminar kewirausahaan untuk siswa MPLB. Yang kedua ada lead atau teras berita. Ini paragraf pembuka yang menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, seminar ini diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di aula sekolah oleh jurusan MPLB untuk menumbuhkan semangat wirausaha siswa. Yang ketiga ada body atau isi berita. Berisi uraian lengkap tentang jalannya kegiatan, narasumber, kutipan, dan data pendukung. Yang keempat ada closing atau penutup. Bagian akhir yang biasanya berisi kesimpulan, pesan positif, atau kontak lembaga yang bisa dihubungi. Lalu, bagaimana ciri-ciri press release yang baik? Yang pertama, itu menggunakan bahasa formal, jelas, dan objektif. Yang kedua, faktanya akurat dan bisa dibuktikan. Yang ketiga, ringkas dan sistematis. Lalu yang keempat, memiliki sumber resmi seperti panitia atau kepala sekolah. Dan yang kelima, menggunakan format profesional, misalnya mencantumkan logo dan kontak lembaga. Kalau ciri-ciri ini diabaikan, press release bisa terlihat kurang profesional, bahkan tidak menarik untuk dibaca. Berikutnya, kita bahas tentang penulisan profesional. Dalam dunia humas, kemampuan menulis itu sangat penting. Penulisan profesional berarti kita menulis dengan gaya yang formal, sopan, dan mudah dipahami. Ada 6 prinsip utama dalam penulisan profesional. Yang pertama, tentukan tujuan dan audiens. Siapa yang akan membaca tulisan kita? Apakah siswa, guru, atau masyarakat umum? Ini akan menentukan gaya bahasanya. Yang kedua, gunakan struktur piramida terbalik. Artinya, informasi paling penting ditulis di awal, baru kemudian diikuti detail pendukung. Ini memudahkan pembaca menangkap inti berita. Lalu yang kelima, hindari opini pribadi atau promosi berlebihan. Press release harus fokus pada fakta, bukan pendapat pribadi. Lalu yang keenam, perhatikan ejaan bahasa Indonesia, termasuk huruf kapital, tanda baca, dan penulisan tanggal. Langkah-langkah menulis press release profesional juga cukup sederhana. Yang pertama, kita harus merencanakan topik dan mengumpulkan data. Lalu yang kedua, menyusun kerangka berita. Yang ketiga, menulis draft pertama. Selanjutnya, melakukan revisi. Dan yang terakhir, mengunggah hasil akhirnya ke media digital. Setelah press release selesai ditulis, kita masuk ke bagian desain publikasi digital. Ini adalah tampilan visual yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara menarik melalui media digital. Selanjutnya, tujuan desain publikasi digital ada 4. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, membangun citra positif lembaga. Dan yang terakhir, menjadi sarana promosi kegiatan. Jenis-jenis publikasi digital antara lain infografis untuk menampilkan data dan informasi secara visual, poster digital untuk promosi kegiatan, artikel blog versi teks dari press release, dan e-magazine atau newsletter adalah kumpulan publikasi lembaga.
Dalam mendesain publikasi digital, ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, keseimbangan, supaya desain itu tidak berat sebelah. Lalu yang kedua adalah keterpaduan, warna, dan font itu harus seragam. Yang ketiga, keterbacaan. Jadi, teks harus mudah dibaca. Yang keempat, kesesuaian antara desain dan isi. Dan yang terakhir, kontras, agar pembaca itu fokus pada bagian penting. Alatnya, kita bisa menggunakan Canva, Figma, atau Adobe Express karena mudah digunakan dan punya banyak template. Kalau mau kerja tim, bisa kolaborasi lewat Google Drive atau Jamboard, dan hasil akhirnya bisa diunggah ke Instagram, blog, atau website sekolah. Bagian terakhir adalah media publikasi digital. Ini adalah sarana untuk menyebarkan informasi secara online agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Fungsi media publikasi digital yaitu yang pertama, menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Yang kedua, meningkatkan interaksi dengan publik. Yang ketiga, membangun reputasi lembaga. Dan yang keempat, mendukung dokumentasi digital. Jenis medianya antara lain media internal seperti website sekolah atau buletin digital, media eksternal seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk jangkauan lebih luas, lalu blog atau website seperti Blogger dan WordPress, dan e-newsletter seperti Mailchimp untuk laporan kegiatan rutin. Dalam memilih media, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus menentukan target audiens. Lalu yang kedua, menggunakan desain konsisten dengan identitas lembaga. Yang ketiga, mengatur waktu dan frekuensi unggahan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi melalui data insight atau analitik. Jangan lupa juga tentang etika dan keamanan digital seperti menggunakan gambar dan musik bebas hak cipta, jangan sebarkan data pribadi, lalu cantumkan sumber kutipan dan foto, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang sopan dan netral. Dari keempat bagian ini, bisa kita simpulkan bahwa dalam dunia humas, kunci utama ada pada kemampuan menulis dengan profesional, mendesain dengan menarik, dan mempublikasikan dengan etika. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang dunia kehumasan modern. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.